Yang namanya di sini nih pijit tuh bukan berarti iya kamu mijit bener. Ya mijitnya itu mijit plus. Salon tuh ada yang nutup kata dia kan gitu. Dan ini gimana tempat usaha kamu kok jadinya kayak gini? Yang tadinya rame kan. Ya udah kalau misalkan itu kenapa kamu nggak nyoba-nyoba? Buat penglaris kayak apalah, orang-orang pada bilang gitu. Keesokan harinya itu salon tuh beda auranya dan rame. Satu hari itu bisa nyampe saya 2,5 juta. Saya terjun lah bener-bener ke dunia PSK. Kalau satu hari saya tidak berhubungan sama siapapun, sama tamu, saya panas. Itu panasnya ngeri banget. Itu kayak bener-bener barangnya saya itu dimasukin sama barang yang keras lah. Anggap aja misalkan tongkat. Waktu perjanjian ritual itu apa sih perjanjiannya dengan si makhluk? Pegawai salon itu tersenyum penuh pesona. Berkat ritual penglaris yang membuatnya berjaya. Mantra dilantunkan dengan lirih setiap malam. Memanggil para pelanggan untuk berdatangan. Namun di balik ramainya tamu yang menjadi pelanggan, ada teror goib yang menantinya di kelam malam. Kehidupan tenang kini berubah jadi penuh resah karena ritual sesat yang dijalani oleh Mbak Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan apa kabar sobat Malam Mencekam yang hari ini tentu saja sudah menunggu kehadiran tayangan MM ya? Iya betul. Sobat, sudah kita siapkan narasumber yang kembali mau bagi-bagi pengalamannya. Ini cerita di tahun 2010 ya? Betul. Kenalan dulu nih, namanya Mbak Indah. Iya. Apa kabar Mbak Indah? Alhamdulillah baik. Mbak Indah, ini kisahnya tahun 2010 berarti sebelumnya? Sebelum yang cerita waktu Yang video yang ini nih? Ya, video yang ini. Itu tahun 2013 ya? 2013 itu. Berarti sebelumnya ya? Sebelumnya. Sebelum menjadi SPG. Betul. Ya? Kalau yang ini 2010? Ini waktu kerja di salon? Iya, sudah masuk ke salon. Tapi sebelumnya sih belum masuk ke salon sih, Mang Ai. Jadi ada cerita lah kenapa saya berani untuk datang ke sini lagi untuk menceritakan hal ini. Sebenarnya itu lebih kelam dari yang video yang kemarin gitu. Lebih serem ya? Iya. Ini pakai sesuatu ya? Kalau pakai sih aku enggak sih, Mai. Jadi berubah apa? Jadi aku di sini ritual sendiri. Ritual sendiri. Betul. Enggak pakai benda-bendaan. Enggak. Bukan susuk begitu ya? Bukan, enggak pakai aku. Tujuannya untuk laris. Penglaris. Gitu. Dan kenyataannya betul ya? Betul. Ternyata laris. benar pakai itu. Nah sobat, jadi yang punya minat untuk memakai penglaris, betul. Nonton dulu deh ini ya, biar tahu baik buruknya. Gitu ya Mbak Indah ya? Betul Mang Ai. Baik Mbak Indah, apa nih kegiatannya sekarang? Sekarang di rumah aja sih Mang Ai. Di rumah aja ya. Dan Malam Mencekam. Semakin malam semakin mencekam. Ini dia Mbak Indah. Jadi Mang Ai, saya datang lagi ke studio Malam Mencekam itu ingin menceritakan sebelum video yang kemarin tayang. Jadi kejadiannya tahun 2010, Mang Ai. Ini saya di sini mempunyai cerita ya bisa dibilang lebih kelam dari yang sebelumnya. Kenapa saya baru bercerita lagi gitu tuh di sini? Karena banyaklah pemikiran ya, jujur aja Mang Ai. Bukannya tidak mau menceritakan waktu kemarin kan gitu, tidak, bukan. Harus ada pemikiran gimana ini enak enggak kalau diceritakan. Oleh karena itu saya datang ke sini dengan memberanikan diri gitu Mang Ai, ke studio
Dengan harapan ya ambil dari cerita ini, ambil segi positifnya, yang negatifnya buang jauh-jauh. Gitu. Tapi biasanya orang kalau sesuatu yang rahasia ya pakai masker. Kalau Mbak Indah kok enggak? Kenapa kok berani gitu? Ya karena buat saya memang ini itu kejadian yang benar-benar saya alami gitu. Untuk apa gitu ditutupi? Memang ini kejadian yang tidak baik sebenarnya mah. Cuman saya memberanikan diri aja. Mungkin dari mantan suami atau anak mungkin atau dari saudara-saudara nggak takut komentar apa negatif? Enggak sih, enggak. Karena Aman aja. hanya bisa senyum aja karena mereka memang sudah tahu gitu tuh. Main dari video sebelumnya juga memang udah tahu gitu. Responnya positif ya? Positif udah, karena pemikiran keluarga apa semua juga bilang kamu bagus ya menceritakan ini, berarti kamu berani untuk nganuin kebenaran gitu. Semoga aja yang lain nggak ikutan gitu apa yang kamu alami gitu. Luar biasa sobat ya. Betul. Oke, kita dengarkan kisahnya ya sekarang. Berawal dari tahun 2010. 2010 ini saya tuh kerja nggak kerja, makanya jadi awalnya tuh kerja juga kalau ada yang manggil, karena ngelamar kerja ke yang perusahaan apa gitu kan belum ada panggilan. Sudah mencoba tapi belum ada panggilan. Jadi kalau ada panggilan, dalam arti hal panggilan tuh kalau ada yang nyuruh beberes rumah gitu, terus disuruh nyetrika baju gitu, saya baru ada nih sepupu datang main ke rumah. Yang nama sepupu saya itu sebut aja namanya Dian. Ngomong ke aku tuh, sebenarnya sepupu nggak terlalu deket sih, jadi agak jauh gitu tuh. Pas kebetulan dia main ke rumah, dia ngobrol sama aku dengan pelan-pelan. Kamu nganggur tah, kata sepupu aku. Aku bilang iya lagi nganggur. Kenapa gitu? Ini aku tuh buka usaha apa nih? Salon kan gitu. Ayo udah yuk, nyoba aja yuk. Kamu ikut saya, kata sepupu. Aku bilang, nah kalau aku ikut, aku sedangkan di sini tidak ada packagingnya. Ibaratnya tidak ada ke situ, ke salon tuh aku nggak bisa sama sekali. Sepupu jawab, udah nggak usah pusing, udah nanti aku ajarin, kata sepupu. Udah ya bener ya, ikut saya aja kerja daripada di rumah nganggur nggak ada penghasilan. Ya udah aku bilang, dan akhirnya aku ikut dia besoknya tuh ke sana. Dia kirim alamatnya kan, udah kamu nanti tinggal ke tempat aja langsung kan gitu. Akhirnya aku tuh ke tempat tuh, ke satu salon di situ. Aku dateng, posisinya kan jam 9 pagi. Dia kan bilang kan kalau buka salon jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Terus saya ngobrol dulu sama sepupu. Nih kalau misalkan di sini, aku bilang kan gitu. Kan gak enak nih sama karyawan yang lain. Kalau misalkan tahu nih kita ada hubungan keluarga, udah mendingan nggak usah, bilang aja teman kamu. Oh ya udah. Dan akhirnya saya tuh dikenalin tuh sama karyawan yang lama kan gitu, yang di situ. Dikenalin, ini Indah, dia karyawan baru, nanti ajarin ya, kata si Dian. Terus aku tuh ya di situ ikut berbaur lah sama temen-temen, ngobrol apa segala macem. Dan akhirnya tuh di hari pertama ada tuh tamu datang. Nah itu laki-laki tamunya. Dia itu mau krimbat. Dia bilang, teh saya mau krimbat. Aku bilang, maaf saya karyawan baru, paling sama yang lama aja dulu. Krimbat lah sama karyawan lama. Aku ngeliatin nih caranya dia ngerimbat apa. Nah aku udah ngerti, oh iya nih caranya seperti ini. Dan hari kedua ada yang facial. Orang ngomong sama aku, teh aku mau facial, maaf aku bilang. Karena aku orang baru jadi aku bilang ke yang lama aja. Aku ngeliatin deh tuh sama yang lama. Jadi aku ngeliatin mereka sambil belajar cara-caranya. Facial, krimbat. Dan akhirnya hari ketiga tuh ada tamu sih satu. Itu sama teman aku langsung masuk. Dia mintanya lulur. Teh mau nanya dulu nih, kalau di sana gajinya gimana itu? Oh iya.
Kebetulan di sini kalau di salon itu nggak ada gaji. Sistemnya apa? Jadi sistemnya itu kita dapat dari uang tip aja. Uang tip dari tamu. Jadi kalau tamu misalkan harga krim bat 30.000, tamu ngasih 50.000, yang 20-nya itu buat kita. Ada tamu masuk, lulur. Nah kan kebetulan kan kamar lulur tuh jadi satu rumah itu ada garasi. Garasi di sini nih dibagi dua gitu tuh Mang dibagi dua sama triplek, cuman disekat sama triplek aja. Nah di situ jadi kamar tuh ada 2 khusus buat lulur dan pijit katanya sih. Karena aku kan belum nyobain nih. Aku pikir kalau lulur kan lama ya. Kurang lebih adalah 1 jam. Ini 15 menit udah keluar. Karena aku iseng lihat jam, berapa jam sih kalau ngelulur kan gitu. Dan akhirnya 15 menit tuh keluar. Aku bilang, kok ngelulur cepet banget sih? Iya, gak usah bersih-bersih. Nah temen aku dia bilangnya gitu. Gak usah bersih-bersih lah, ngapain bersih-bersih gitu. Udah aja aku tuh. Nah setelah itu hari keempat ada nih tamu mau lulur sama saya awalnya. Terus aku bilang, maaf saya masih belum bisa, sama yang lain aja tetap seperti itu. Karena memang saya menyesuaikan diri untuk bekerja masih agak lama gitu. Setelah itu masuk sama yang lain itu pun sama, kurang lebih 10 sampai 15 menit ceritanya. Dan akhirnya si sepupu si Dian tuh SMS sama saya malamnya. Dah besok kamu ada tamu tapi mau lulur sama kamu, dia bilang gitu. Oh ya udah iya, tapi saya kan nggak bisa, udah gampang ini mah tamunya enakan kata dia gitu. Besoknya tuh kurang lebih habis duhur jam 1 tamu tuh datang. Dan akhirnya aku kenalan di situ, kebetulan namanya Mas Aloy. Nah di sini Mas Aloy itu bilang sama aku, baru banget dah. Iya, aku bilang ya udah yuk masuk sama saya. Akhirnya saya tuh masuk tuh. Karena polosnya saya yang namanya lulur, ya bawa dong lulurnya. Sama yang namanya anduk gitu kan modelnya tuh. Aku masuk ke kamar. Ya memang saya ngelulur bener gitu. Kurang lebih ada memang bener 1 jam saya ngelulur dia tuh. Dan di dalam itu. Terus Mas Aloy senyum. Kamu tuh bener-bener polos ya Nda, dia bilang gitu. Ya aku kan gak ngerti ya kalau lulur begini bukan sih. Aku malah nanya sama dia kan gitu. Dan akhirnya dia bilang iya bener sih lulur kayak gini. Ya udah kata dia, nantilah kurang lebih 3 hari apa 4 hari nanti saya kesini lagi kata dia gitu. Nanti saya kesini lagi, saya sama kamu ya, tapi saya maunya pijit. Ya udah deh kalau pijit sih. Tapi kalau pijitannya nggak enak jangan marah. Aku bilang iya udah nggak apa-apa. Nah di situ tuh ngelulur tuh aku dikasih uang tip tuh sama dia tuh 100. Kalau untuk kamarnya kebetulan si Mas Aloy itu langsung ngasih ke Dian. Kurang lebih 4 hari. Bener Mas Aloy itu datang lagi ke saya, ke salon. Yunda aja pijit kata dia. Oh iya mas. Masuk dia, aku pijit. Terus dia ngomong, kamu sebenarnya dia makanya aku tuh di sini tahu justru dari tamu. Kamu di sini nih sebenarnya tahu nggak kata dia tuh. Apa tuh aku bilang gitu kan. Yang namanya di sini nih pijit tuh bukan berarti iya kamu mijit bener. Ya mijitnya itu mijit plus. Hah? Plus apa? Kan sakit karena saya memang tidak mengerti gitu tuh. Pijit apa? Ya udah kamu nantilah saya jelasin ya kata dia. Udah sekarang sok pijit aja. Nah di situ saya bertanya-tanya, Mang ini sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan si Aloy? Selesai aku pijit ya sama sih dia ngasih uang tip tuh 100. Itu Mas Aloynya nggak minta apa-apa tuh? Enggak. Dia cuma Udah senyum aja, iya gitu. senyum, mijit ya benar saya mijit, ngelulur saya benar ngelulur sama dia tuh benar-benar pure gitu tuh. Dan hari keberapa dia datang lagi, si Mas Aloy sama saya lagi, ayo dah aja kata dia gitu. Sampai aku ya udah ngeberaniin diri masuk lah saya tuh sama dia. Di sini dia bilang, dah saya maunya nggak kayak yang kemarin-kemarin sama kamu katanya.
Terus maunya apa sih kan gitu? Saya nggak ngerti mas. Sebenarnya ini nih gimana? Jelasin. Saya nggak paham dan saya juga di sini mau nanya sama yang lain temen-temen. Takut barangkali ada yang marah atau kesinggung kan gitu. Akunya nggak enak. Terus si Aloy bilang ya udah. Berarti kamu selama ini nggak gimana-gimana di sini. Nggak pure ya. Iya kerimbat ya saya kerimbat. Facial ya saya facial kan gitu, nggak yang aneh-aneh. Sampai akhirnya si Mas Aloy pun berani tuh ngomong sama saya. Dah kalau saya misalkan minta lebih gimana katanya. Aku bilang lebih tuh gimana mas? Tolong jelasin segamblangnya. Aku bilangan gitu ke Mas Aloy. Ya misalkan kamu mijit saya, terus punya saya bangun. Dalam artian barangnya dia, burungnya dia gitu kan, bangun gimana ndak? Ya suruh tidur, akunya kan jawabnya gitu. Makanya gitu. Terus dia bilang, ya jangan dah nantinya mules kata dia kan gitu, sakit kata dia gitu. Ya terus gimana saya nggak ngerti kan gitu. Ya udah nanti saya ajarin kata dia. Dengan polosnya saya, pas posisi barang dia bangun, dia bilang, dah kamu ambil hand body kata dia kan gitu. Mau diapain? Udah tinggal nurut aja apa sih kan itu. Ya udah. Aku pakai hand body ke tangan. Udah kamu pegang je burungnya saya. Terus udah kamu kata dia gitu. Ya udah dengan itunya aku lakuin jujur aja di situ. Terus kan keluar dah punya dia. Terus aku lap tuh sama ada kain. Terus dia ngasih uang tip ke saya tuh 300. Dia bilang makasih ya ndah. Ya, iya sayang makasih. Emang sebenarnya salon tuh begini tah. Aku bilang gitu. Iya. Kamu tuh bener-bener ya aja polos banget. Dia gak ngerti kamu selama ini emang gak nanya sama yang lain. Enggak pernah. Apalagi sama maminya kan. Kalau yang lain tuh bilangnya manggilnya kan mami. Enggak aku gak nanya. Kata aku kan gitu. Terus setelah itu ya udah, yang penting kamu berarti perdana ya aja sama saya kata Mas Aloy itu. Iya. Dan akhirnya Mas Aloy pun pulang. Kurang lebih nggak lama berapa itu dia datang lagi ya seperti itu lagi. Saya lakuin sama dia tapi yang hanya sebatas itu aja karena dia nggak mau selalu nanya kamu udah KB belum aku bilang kan gitu. Ya udah kalau misalkan itu barangkali tamunya bukan saya minta lebih. Kamu harus jaga-jaga kata dia gitu kata Mas Aloy. Oh iya udah KB aja daripada kamu nantinya kebablasan nantinya tambah bahaya. Oh iya. Dan dengan polosnya aku tuh mikir sebenarnya ini hanya sebatas burung kenapa harus KB aku mikirnya kan gitu. Aku berani bertanya tuh sama Dian. Yan kamu sebenarnya ini salon apa? Aku bilang ya ini sebenarnya salon plus dah kata dia. Plus tuh gimana? Kamu kalau sama Mas Aloy gimana kan? Ya saya mah cuma punya dia, burungnya dia, udah. Ada ndak yang lebih juga yang minta lebih kata dia dan kalau bisa kamu bayarannya jangan sama kayak waktu si Aloy ngasih kata Dian tuh. Ya udah kalau kayak gitu mah berarti saya di sini kan belum KB ya. Ya udah lu KB aja dulu. Mungkin karena tergiur ekonomi lah intinya. Lumayan kan karena aku sebelumnya kalau nggak nerima itu Mae hanya dapat uang tip itu dari kerimbat sama facial itu sedikit Mae. Paling besar aku 50.000. Dan akhirnya aku tergiur. Aku suntik KB. Setelah suntik KB justru aku malah nggak ada sepi itu. Posisi sepi, tidak ada tamu kurang lebih 1 atau 2 minggu. Aku ngobrol sama Dian, ini gimana tempat usaha kamu kok jadinya kayak gini? Yang tadinya rame kan. Iya ndak gimana ya? Ya udah kalau misalkan itu kenapa kamu nggak nyoba-nyoba kepak kan gitu. Oke kemana cari buat penglaris kayak apalah orang-orang pada bilang gitu. Dan akhirnya dia pun ngomong
kamu punya kenalan gak? Aku bilang aku mah gak ngerti yang masalah kayak gitu-gitu mah. Kamu kan usaha, masa iya kamu gak ada yang kenal? Tanya aja barangkali sama tamu-tamu yang lain. Dan akhirnya udah nyoba kayaknya sih sepertinya Dian ke sana sini. Dan kebetulan tidak ada hasil, makanya sampai hampir 2 minggu tuh. Dan akhirnya aku tuh ya iseng-iseng SMS lah. Aku tuh sama Mas Aloy. Aku ngomong sama Mas Aloy, ini salon sepi aja tahu udah 2 minggu. Loh, kok bisa ndak? Kan tadinya rame aja kata Mas Aloy. Padahal baru 2 minggu ya? Baru 2 minggu. Gitu tuh, sepi banget. Kalau pesaing yang lain rame. Cuman ini aja yang Cuman sepi. Cuma ini karena saya tahu cerita-cerita dengar-dengar dari karyawan lama, ternyata Dian itu tadinya kerja di salon sebelumnya. Dia pernah kerja mungkin dapat kenalan apa, jadinya kan buka sendiri. Mungkin ya, ini sih nggak tahu kan awalnya. Nah setelah itu akhirnya saya ngomong sama Mas Aloy dan Mas Aloy pun ya udah ndah, nanti kalau tutup salon saya ke sana main. Kamu jangan pulang dulu kata Mas Aloynya gitu. Ya udah oke, aku bilang. Dan akhirnya Mas Aloy pun datang, ngobrol deh kita bertiga, saya, Dian sama Mas Aloy. Gimana teh kan gitu, kadang teteh kadang mami. Gimana teh salonnya? Iya Mas gimana ya, punya kenalan gak sih kan gitu, nanya-nanya Dian tuh. Aku mah diem aja. Orang bisa lah atau orang pinter gitu tuh ya, bisa dibilang apa ya, penglaris kek apa kek lah terserah. Terus Mas Aloy bilang, aduh gimana ya teh, gini aja teh, saya cuman bisa ngasih kayak bacaan sih, jadi kayak aksara Jawa gitu tuh, tulisan Jawa, dia kasih tuh ke si ke si Dian. Coba teteh jalanin 3 hari, nanti barangkali ada apa-apa kasih tahu, tinggal SMS aja sama saya, karena kan zaman dulu kan masih SMS ya Mang Ei, bukan kayak sekarang WhatsApp. Aku tuh 1 hari aku nanya sama Dian, gimana tadi malam? Nggak ada apa-apa. Dian cuman bilang gitu. Aku tuh penasaran. Ya udahlah barangkali besok ada perubahan atau apa kan gitu untuk usaha kamu. Ya udah coba kita lihat besok. Besoknya pun itu benar-benar masih belum ada tamu masuk tuh, tidak ada. Sampai akhirnya ndah ini gimana, si Dian tuh ngomong, aku tuh orangnya penasaran. Jadi akhirnya aku bilang, Mas ini gimana ya Mas, udah 2 hari si Mami ngejalanin yang Mas kasih, tapi kok belum ada perubahan. Nah Mas Aloy pun bilang ya udah nanti malam aja saya kesana ya kalau salon tutup. Mas Aloy ke situ, ke salon lagi. Setelah ke salon itu dia ngomong, iya ini mah belum ada perubahan kata Mas Aloynya gitu, masih tetap kayak yang dulu. Nah aku tuh bertanya-tanya maksudnya gimana sih? Ya sebenarnya sih kalau ini mah salon tuh ada yang nutup kata dia kan gitu. Nah aku tuh di situ baru tuh emang bisa Mas Aloy tuh bisa ngerti, aku bilang. Ya insya Allah kata dianya gitu. Kalau si Mas Aloy ini punya keahlian spiritualnya dari mana itu? Cerita nggak dia? Kebetulan enggak sih Mang Ai. Jadi saya juga baru tahu, ya iseng-iseng bertanya sebenarnya sama si Mas Aloy itu. Berawalnya kan Mas punya nggak sih kenalan kan gitu, akunya kan sama si Dian tuh ke Mas Aloy. Barangkali punya kenalan orang pinter atau apa. Berawal dari situ, makanya dari situ aku pun jadinya tahu. Jadi memang orang bisa bawaan. Orang bisa bawaan, dan kebetulan lama-kelamaan kan aku tuh sama Mas Aloy itu agak deket. Jadi kadang kalau misalkan pulang kerja udah di mana gitu sering jalan sama dianya bantuin orang nyembuhin, kayak dia sakit, orangnya sakit atau apa dia nyembuhin gitu. Jadi makanya aku bilang oh iya nih yakin nih dia bisa kan gitu. Saking penasarannya kok ada yang nutup sih gimana ya, ya namanya persaingan bisnis ya wajar lah kayak gini. Ya udah gini aja ini kayaknya Mami nggak terlalu percaya ya. Dia langsung bilang gitu, kalau misalkan ini sih ya terserah, ya kita rempukan lah bertiga itu tuh. Kalau misalkan Indah aja yang ngejalanin gimana? Aku bilang, udah, dengan polosnya aku bilang, iya deh saya mau kan gitu. Bener kamu udah mau kata si Aloy kan? Iyalah maulah. Emang saya penasaran sama yang
magic emang saya penasaran sebenarnya orangnya. Dan akhirnya emang si Aloy bilang, ya udahlah nanti kita besok aja ke sananya, kamu nanti ikut saya, kata dia gitu. Aku bilang ya udah oke. Paket Oh iya mas. atas nama Mbak Indah. Oh iya betul. Ini Mbak. Oke, udah dibayar ya? Udah Mbak. Oke, makasih. Sama-sama. Mang Ai, aku ini beli topi dari Malam Mencekam. Gimana Mang Ai? Adem kok ini bahannya. Cocok nggak? Oke, makasih. Kita tuh besok harinya pas posisi mau maghrib itu tuh. Mang saya tuh dibawa sama dia naik motor ke daerah Petilasan. Petilasan dia itu ngajak saya pas posisi adzan maghrib. Dia bilang, kamu nyium apa? Aku nyium melati sih, bau melati. Aku bilangan gitu. Ya udah pas, kata dia gitu. Cuma bilang gitu doang. Terus dia bilang, saya mau ngambil salah satu dah di sini. Nanti saya lariin ke kamu ya. Kamu yang jalanin, kata dia gitu. Oh iya oke. Kenapa saya mau? Ya karena saya mau laris lah intinya gitu. Saya ya bisa dibilang oke, saya ngambil pakai penglaris gitu kan. Si Aloy ngambil satu hodam, cuman dia ngambil gini aja, lariin tuh ke tangan saya. Cuman gini lariin ke tangan saya posisinya. Nah posisi tangan saya tuh memang panas, makanya tangan kiri kan, pakainya kan tangan kiri. Posisi tangan itu panas, itu tapi panas itu jalan. Si yang kerasa aku panas tuh jalan, tapi sampai sini. Udah nyampe mana dah, kata Aloy kan gitu. Udah nyampe sini, aku bilang kan gitu. Terus dia bilang, ya udah. Terus itu dia angkat tangan, saya lemes, udah tangan tuh ini, nggak bisa apa-apa. Ini tangan aku gimana, ini kok panas, terusnya nggak bisa kayak orang nggak bisa digerakin. Terus dia bilang udah pakai tangan kanan aja, kamu iniin ya, pegang ya. Nah di motor udah kita langsung ke tempat ya, ke tempat salon, kata dia. Ya udah oke, aku bilang. Nyampe Aloy cuma bilang, sana kamu ambil air wudhu, tapi air wudhunya tolong kamu diituin sama ember airnya. Oh oke, aku bilang. Udah ambil air wudhu dulu, nanti setelah ambil air wudhu selesai nanti kita ngobrol lagi. Aku wudhu di situ, air aku iniin, tadahin sama ember. Awas ya embernya jangan dibuang airnya. Oke, terus tangan kamu gimana, kata dia kan gitu. Udah enteng, udah bisa digerakin tak? Udah, kata aku kan gitu. Ya udah, kata dia. Ngobrol lagi bertiga. Kamu siapin ya, kata si Aloy itu ngomong sama si Dian. Kamu siapin sajennya. Sajennya apa kan gitu. Itu tuh ada kelapa degan, dupa, kembang 7 rupa, pisang. Kebetulan di sini pisangnya tuh pisang emas. Rokok 1 batang, sama kayak kopi pahit, kopi manis, air putih, teh manis, teh pahit di situ. Jadi kita nyediain ada tampah di situ sama 1 kendi, kata dia gitu. Terus dia bilang ke saya, sana ndak kamu ambil itunya air yang tadi kamu buat wudhu tuh, kamu ambil masukin ke kendi. Terus aku nurut aja, udah masukin. Mana nih tempat buat ya bahasa kasar ritual? Ini di sini aja, kata Diannya. Ada 1 kamar sih kan, kamarnya kecil gitu kan. Dan akhirnya saya di situ, dia bilang, kamu mau jalan jam berapa dah? Dia bilangnya jalan sih, intinya mah bisa dibilang kamu mau ritual jam berapa maksudnya nih. Terus aku bilang, ini bagusnya gimana, jam berapa? Bagusnya di atas jam 12, kata dia. Ya udah, aku bilang kita ritual jam 1. Ya udah, kalau misalkan jam 1, ini kamu syukur-syukur sebelum 3 hari, kata dia kan gitu. Ini salon bisa kebuka.
Tapi di sini kamu yang harus, kamunya nih, kamu juga kan kepengen katanya. Kamu harus kuat dan kamu juga harus benar-benar ngejalanin apa yang saya suruh, kata dia gitu. Oke, aku bilang. Kalau seandainya, kata dia kan gitu. Di pintu, kamu kan pintu nih ditutup nih, kamu ritual. Di pintu ada 2 sosok, putih-putih, udah kamu diemin aja. Gak usah kamu hiraukan, kata dia gitu. Dia pasti akan muncul. Udah pokoknya masa bodoh aja. Yang penting kamu fokus sama ritual kamu. Iya. Dan akhirnya hari pertama tuh aku tuh ritual jam 1. Dan memang hari pertama tuh udah mulai tuh merinding tuh aku tuh. Mulai merinding, udah badan-badan semua udah kayak lemes tapi merinding gitu tuh. Wah, ini ada apa? Cuman aku mikirnya udahlah aku fokus hari pertama. Dan besoknya itu hari kedua saya ritual dengan yang sama karena kan memang tidak boleh diganti sampai hari ketiga itu ritual itu tuh. Kayak sajennya tuh udah nggak usah diganti, udah itu aja kan. Sampai kamu nantinya bener-bener ya ngelakuin, katanya. Iya. Ya udahlah, aku yakin nih hari kedua pasti kebuka, aku bilang gitu. Dan akhirnya aku ngelakuin ritual itu yang sosok 2 itu bener-bener ada di pintu. Dan sosoknya itu pocong sama kuntilanak. Yang 2 sosok ini. Tetapi di luar dugaan ada lagi 1 sosok. Jadi aku tuh posisi ritual kayak semedi gitu, duduk fokus kayak tidur, merem, tapi kayak tiduran posisinya. Padahal aku aslinya lagi duduk. Dia langsung nyekek ke saya. Leher saya dicekik. Itu bener-bener yang namanya wujud itu tuh di depan muka saya banget. Wujudnya itu kakek-kakek, nggak ada giginya, ompong, matanya itu besar banget. Dan tangannya pun kayak akar yang menjalar kemana-mana gitu ya, nyekek saya. Dia nyekek saya sambil ketawa, nyekek tapi ketawa gitu. Dan polosnya saya baca bacaan apa aja yang saya bisa lah, entah apa nggak tahu. Saya masukin nih jari telunjuk saya ke mulutnya dia. Kerasa? Iya kerasa Mang Ei. Kerasa gininya nih, aku ya hitungannya kalau itu mah kayak nunjuk gitu ya. Tapi saya tuh masuk ke mulutnya dia. Nggak lama, hanya selang berapa menit itu dia hilang. Si sosok ini nih hilang. Terus aku bangun. Dia malah, ada apa? Aku ngelihat sekeliling, nggak ada apa-apa. Tapi ya memang kayak orang abis kecekek bener itu, jadi kayak ngomong ngos-ngosan tuh bener-bener gitu tuh. Besoknya tuh aku paginya air dari yang ember itu aku siramin dulu pojok-pojoknya. Siramin biasa sambil baca-baca yang kamu bisa aja ndah, kata dia. Iya, aku siramin. Setelah siramin aku pel tuh semua ruangan pakai air itu dan air yang di kendi itu. Tapi kalau kembangnya sih saya buang, kembangnya sama yang lainnya saya buang. Udah selesai ngepel apa, ceritanya sore tuh Mai, sore iseng yuk kita beberes kan gitu. Beberes, nyapu-nyapu halaman di depan nih aku tuh. Karena ada rumput, pikir aku nyabutin rumput biasa. Setelah nyabutin rumput, itu tuh nggak tahu kenapa tangan aku tuh kayak ngegali tanah. Ngegali tanah itu, dan di situ tuh ternyata bener ada kayak cepu warnanya emas. Di situ ada tanahnya di dalamnya. Aku ambil, aku bilang nih sama Dian, nih sana kamu buang ke, kalau nggak kali kamu laut. Kamu kata siapa ndah? Udah buang aja, aku bilang gitu. Dengan tegasnya aku bilang, buang sana kamu ke kali, kalau nggak kali kamu buang sana ke laut, aku gitu.
Dan akhirnya Dian pun nurut. Posisinya maghrib juga. Dan si cepu itu dibuang. Kebetulan di Kali Krian. Keesokan harinya itu salon tuh beda auranya dan rame. Langsung. Itu tuh. Nah di situ tuh mulai tuh aku juga ya terhanyut lah. Dengan banyak tamu datang. Mau gak mau akhirnya saya terjun lah. Bener-bener ke dunia PSK. Dan ada tamu datang, dia bilang, "Dah, kalau main sama kamu berapa?" Kata dia kan gitu. Aku bilang gope 500. Terus dia bilang, "Ya udah, oke." Mainlah aku sama dia, masuk kamar dengan aku melakukan ya cium, buka baju apa segala kan gitu gimana. Karena aku mikirnya udah deh yang penting cepat keluar, dia udah kelar kan gitu, tugasnya kelar. Dengan saya melakukan itu tuh hati saya tuh bahagia, seneng banget gitu. Dan setelah itu aku lakuin lagi. Mulai deh tuh selama 3 bulan aku sejujur aja lost contact sama Mas Aloy. 3 bulan berjalan. Nah mulai nih aku tuh ngerasa kayak setiap malam pulang kerja di sini saya kebetulan kan aku jadinya kan ngekos, nggak ikut sama orang tua lagi tinggalnya. Akhirnya aku ngekos, pulang ke kosan lihat kaca nongol tuh sosok itu. Sosok tersebut di belakang saya. Dan dia cuman ketawa seperti waktu dia nyekek saya. Terus aku bilang ini sosok apa kan gitu dengan munculnya dia, karena aku lihatnya di kaca. Ini siapa? Aku ngeliat lagi ke belakang. Nggak ada, tapi di kaca masih ada dia. Aku nengok lagi gini nggak ada, 2-3 kali aku nengok nggak ada. Dan akhirnya dia hilang. Saya tidur di kosan sendiri. Kejadiannya sama lagi, aku dicekek lagi kayak waktu awal ngedatengin saya, nyekek saya. Dia bilang, "Kamu ikut saya." "Enggak, saya nggak mau." Gitu. Selalu itu tiap malam. Aku selalu yang namanya diteror sama dia. Dalam keadaan tidur? Iya, dalam keadaan tidur. Sudah hampir 3-4 bulan aku kena teror. Terus aku di sini kalau satu hari saya tidak berhubungan intim sama siapapun, sama tamu, kemarin saya panas. Makanya aku bilang sama Dian, karena Dian tahu, aku bilang, "Yan, ini aku kenapa ya?" Aku awalnya kan gitu. Ini kalau aku satu hari ini nggak hubungan, aku kayak orang gila. Kemaluan aku panas banget. "Kamu ini tadi lagi awalnya gimana? Ini kejadiannya gimana?" Aku ngobrolnya cuma sama Dian kan. Awalnya, ya kejadiannya tuh ada sosok sebenarnya yang datang ke saya dan dia nyekek saya. Aduh. Udah gimana Ji, terus udah deh kata aku bilang, udah aku menghiraukan aja, masa bodoh aja dengan kejadian itu. Tapi memang iya, kalau satu hari aku tidak berhubungan ya punya saya panas. Padahal barangnya. itu ritual kan untuk salon ya. Iya. Kenapa tapi kenanya memang akunya sendiri pun mau itu tuh ritual itu tuh. Memang ada niatan juga niatan waktu itu. saya, karena saya memang niatan oke lah, saya bisa dibilang saya nggak pakai pengasihan gitu. Tapi kan nggak yang dipasang gitu jadi aku ngelakuin ritual sendiri. Jadi ada 2 permintaan, salon rame sama diri buat sendiri. badan saya gitu. Makanya kenapa saya mau maju, maksudnya maju dalam artinya saya melakukan ritual ya karena itu. Kesatu ya memang penghasilan saya pas saya pakai itu satu hari itu bisa nyampe saya 2,5 juta. Untuk pribadi? Satu hari, iya untuk pribadi. Kalau untuk salonnya? Untuk salonnya saya nggak pernah banyak nanya, Tapi yang jelas naik? Naik, karena yang lainnya pun sama,
ya karyawan yang lain gitu kan, sama kurang lebihnya, tapi memang masih di bawahnya saya. Jadi tamu paling 1, 2, apa 3. Kalau saya kan 3 itu hitungannya, jujur sebenarnya kalau aku nanya sama tamu yang lain, dia bilang kamu yang mahal di sini, kata dia gitu. Kalau yang lain ibaratnya kata dia 300 apa 2,5 masih mau. Itu sampai jujur aja saya kalau misalkan ngelayanin terus-terusan, yang namanya tamu bisa nyampe 10 satu hari. Cuma saya kan nggak mau. Jadi masih ada batasan untuk diri saya gitu tuh. Udah cukup segini udah. Berawal dari situ tuh Mang E, kenapa saya akhirnya dengan diteror, dia selalu bilang kamu ikut saya. Saya nggak bilang nggak mau gitu kan. Sampai akhirnya diteror terakhir itu yang paling fatal buat saya. Sampai bener-bener dicekik dan saya dijambak kayak dipukulin. Saya tuh, kamu harus ikut saya, kata dia gitu. Dan aku jawabnya, iya saya mau ikut kamu. Oleh karena itu dengan saya jawaban iya saya mau ikut kamu, udah saya tuh mulai yang namanya 1 hari itu saya nggak berhubungan intim, panas kemaluan saya gitu kan. Makanya saya selalu bilang sama dia, lu cariin gue tamu 1. Sampai dia bilang iya oke, siap, tapi saya nggak mau murah. Saya selalu bilang gitu, saya nggak mau murah, nggak mau saya 2,5 per 200 gitu, saya nggak mau. Terus dia bilang iya saya tahu kamu. Dan kebetulan ada aja yang namanya tamu tuh ke saya. Sampai akhirnya saya berpikir, waduh kalau aku kayak gini terus ngerasa capek. Dan saya pun akhirnya baru tuh SMS ke Aloy dengan basa-basi apa segala macem. Terus dia bilang, gimana kamu sekarang? Ya udah ada kemajuan sih mas, aku bilang. Ya udah syukur alhamdulillah, kata dia gitu. Terus sekarang ada apa nih, kata dia kan. Aku mau cerita, aku bilangan gitu. Ya kalau mau cerita udah nggak usah lewat handphone, kata dia gitu. Yuk kita ketemu aja, oke. Dan akhirnya saya ketemulah sama si Aloy. Aku bilang, mas, aku tuh di sini harus gimana ya? Emang kenapa? Ada apa? Sebenarnya waktu ritual di sini memang ada 2 sosok yang mas bilang itu benar. Cuman kebetulan itu aku ada yang satu hal yang nggak di luar ekspektasi. Itu ada 1 sosok lagi. Apa tuh, kata dia? Ya kakek-kakek, dia nyekek aku. Terus ya selama ini jujur aja saya tuh selalu diteror sama dia. Kurang lebih hampir setahun itu setelah setahun lah aku tuh diteror terus sama dia. Yang dia omongin apa? Dia pengen aku ikut dia. Terus aku bilang, aku awalnya nggak mau. Saya bilang aku nggak mau. Iya baguslah kalau kayak gitu. Dia belum ngedenger nih. Yang terakhir, ya udah kalau misalkan nggak mau sih nggak masalah dah, kata dia. Sampai akhirnya aku bilang, tapi ada terakhirnya aku mau nggak mau mas, aku bilang. Apa tuh, kata dia. Aku jawab iya. Kenapa? Ya aku dimarahin di situ sama Mas Aloy. Kenapa kamu jawab iya? Kamu udah bahaya ini, kata dia kan gitu. Pantesan di sekarang kamu tuh nggak pernah SMS apa segala, kata dia, ngabarin tak apa masalah salon gimana. Iya mungkin karena saya terbuai dengan enaknya. Terus apa efeknya sekarang? Ya aku kalau misalkan 1 hari nggak berhubungan, punya saya panas. Aduh, kata dia langsung gitu. Ya udah sana kamu ya kerja aja dulu lah, nanti saya sambil cari celahnya. Cuman memang selama jalan aku nggak buka nih yang namanya permasalahan waktu kejadian saya diteror apa segala macam, saya nggak buka sama masalahnya. Baru bukanya ya setelah setahunan lah aku tuh baru buka. Terus setelah itu kata dia udah sana pulang, kata dia udah pulang aja sekarang mah. Sekarang kamu kerja aja dulu, saya mau nyari celahnya dulu soalnya ini kamu udah berat, kata dia kan gitu. Waduh, kata saya tuh, ini gimana kalau berat? Udah bismillah, pasti ada jalannya, kata dia. Awalnya gitu.
Saya tuh besoknya berangkat lagi kerja di sini. Ya namanya teman sama temen pasti ada bentroknya. Nah aku tuh bentrok sama temen tuh sampai ya bener-bener mau kayak orang ngebunuh dia. Dengan saya nyekek lagi, kelakuannya sama kayak yang ngikutin saya itu. Jadi berawal dari permasalahan tamu, Mang Ai. Mungkin tamu itu biasa sama dia dan akhirnya sama saya aja. Persaingan lah gitu. Ribut tuh aku tuh di situ di salon. Memang yang misahin aku nggak satu orang malahan. Sampai yang tetangga sebelah apa gitu pada ikutan. Sampai terakhir ada yang ngebisikin di telinga, "Dah istighfar," katanya. Aku bilang astagfirullahaladzim. Baru udah aku lepas. "Kamu gila, kamu pengen ngebunuh orang apa?" kata si Dian tuh. "Emang saya ngapain? Emang saya ribut apa?" Kan gitu, sayanya gitu. Itu bisikannya apa ya? Jadi Suara perempuan apa laki? bisikan itu suara perempuan, "Dah kamu istighfar." Jadi saya dengan itunya astagfirullahaladzim gitu. Baru aku lepas tangan tuh. Kejadian tuh itu ke satu. Terus ada lagi temen, dia malah nyuri uang, makanya gitu. Jadi persaingan sama temen tuh ngeri. Dan aku pun ucapannya mulutnya tajam. Aku bilang karena memang aku sebenarnya jadi di antara temen lain sudah curiga sama satu orang, temen aku yang suka maling lah bisa dibilang, nyolong. Aku masang nih uang aku sengaja. Aku taruh di dompet aku 200.000. Dan aku sengaja tuh taruh tasnya aku di sebelahnya dia. Nah kita itu masang, jadi yuk kita kemana kayak, kita kemana ke depan kayak kan gitu, di teras kan gitu. Pas kebetulan lagi sepi di teras, bener Mang Ai. Kejadiannya nggak lama aku masuk lagi ke dalam, lihat dompet udah nggak ada uang. Dan posisinya yang di dalam cuman dia. Ada yang mau ngaku nggak? Aku bilang, aku kan sengaja tak rapati, tak iniin, kumpulin. Ada yang mau ngaku nggak? Ada yang ngambil uang saya nih 200.000. Aku bilang gitu. 200.000 aja saya juga punya. Nah yang ngomong itu dianya. Uang kamu apa uang saya? Aku jawab gitu. Ya uangnya saya ya, kata dia. Oh ya udah. Aku bilangin, siapapun yang ambil uang saya besok kamu celaka. Tak gituin sama aku. Dan kebetulan bener. Dia mau berangkat, masuk markirin motor. Mungkin salah, dia megang gas, nabrak pagar dia tuh. Karena aku bilang siapapun yang ambil uang saya besok celaka. Aku sengaja ke salon siang berangkatnya. "Kamu kenapa?" Aku bilang. "Ini aku tadi habis nabrak pagar." Lah kenapa nabrak pagar? Iya aja salah aja, dikira tuh rem. Nggak taunya dia megangnya gas. Nah mulai dari situ lagi akhirnya saya bilang, wah kalau kayak gini saya bisa nyelakain orang. Kesatu nyelakain orang, terus badan saya juga, aku berpikir lagi di situ. Dan setelah itu jalan 1 tahun 3 bulan aku masih bertahan tuh dengan kelakuan yang ngikutin saya ini. Sampai dia bilang, "Kapan kamu ada waktu, kamu siap ikut saya." Aku bilang, "Saya tidak ada waktu dan saya tidak akan ikut kamu. Kamu udah melanggar perjanjian kamu sama saya." Dia bilang gitu. Di dalam mimpi itu selalu begitu. Akhirnya aku gak tahan, aku hubungin tuh Mas Aloy. "Mas ini gimana?" Aku bilang kan gitu. Aku udah gak kuat, dia udah selalu datang sama aku katanya. "Ya udah ndah, ini saya udah dapet," kata dia. "Yuk, kapan kita ke Pak Kiai?" kata dia tuh. Aku bilang, "Ya udah oke." Hari malam Jumat kalau nggak salah itu tuh. Saya malam Jumat itu sama Aloy diantar ke Pak Kiai. Aku bilang ke Pak Kiai, "Pak Kiai, saya sebenarnya ngelakuin ritual." Yang ngomong jujur Mang Ai saya tuh sama Pak Kiai. Saya ngelakuin ritual, yang nggak tahu lah ini bener atau enggak cara saya ritualnya. Cuman memang iya ini atas ajuan dari Aloy, Mas Aloy, aku bilang kan gitu. Dan akhirnya bilang, "Emang gimana kejadiannya?" Aku ceritain gini. Pak Kiai pun bilang, "Kenapa enggak Mas Aloy aja kan gitu yang ngeluarin kan gitu." Dan Mas Aloy pun bilang, "Maaf Pak Kiai, saya udah nggak bisa karena ini kejadian udah terlalu lama."
terlalu lama dan si Indah ini sudah diikat. Si Aloy cuma bilang gitu, aku nggak ngerti kan gitu. Indah itu udah diikat sama makhluk ini, saya nggak bisa. Emang sudah berjalan berapa lama sih? Itu kurang lebih hampir mau 2 tahun saya tuh, Mang Ei. Cuman saya bertahan di sini nih, Mang Ei. Tetap bertahan. Sampai nggak kuatnya kan karena satu hari itu kalau nggak begitu saya panas, itu yang bikin saya nggak kuat. Kata Pak Kiai, ya udah, kebetulan sebenarnya sih Mas Aloy udah ngomong dah sama saya. Semua kejadian yang kamu alamin udah ngomong sama saya si Mas Aloy. Cuman saya di sini saya mau tahu kamu jujur enggak, kata dia gitu. Aku bilang saya jujur. Pak Kiai, ya udah. Kamu bawa baju ganti, kata Pak Kiai. Iya. Nih kata Pak Kiai, saya udah nyiapin nih air, kata dia kan, di air aqua, di botol aqua. Ini air itu dari 7 masjid, dia bilang gitu. Ini khusus buat kamu. Karena kamu udah salah jalan. Kamu udah nyimpang banget kalau kayak gini dah. Ini bisa membahayakan nyawa kamu, kata dia. Ya udah, enaknya gimana Pak Kiai, kan cari solusi. Ya udah, kamu mandi. Saya ngambil ini dari 7 masjid. Kamu siap mandi, ganti baju dulu sana. Bukan mandi biasa dah. Terus juga kata dia kan, itu aku gimana Pak Kiai? Jadi aku di sini suruh mandi dengan terlentang, cuman di kayak bambu gitu, di bambu. Saya tiduran di situ. Dia bilang, Pak Kiai, kamu siap dah? Iya. Awas ya, ini rasanya beda. Semoga kamu kuat, kata Pak Kiai. Saya mulai disiramin sama Pak Kiai. Dari ujung rambut saya itu udah mulai panas dan asap tuh keluar. Itu panas banget. Saya cuma nahan. Dan posisi pas nyampe leher. Posisi di leher itu kata si Aloy bilang sesudah itu kayak ada jeratan di leher saya. Jadi kelihatan hilang. Kelihatan merah gitu sampai biru kan. Terus hilang gitu. Itu pas di leher terus, sama di leher memang rada lama. Dan akhirnya terus dia tuh sampai ke badan. Dan pas pagi saya, pas pagi saya memang pakaiannya lama. Dicurin air itu bener-bener, itu panasnya ngeri banget. Itu kayak bener-bener yang namanya barangnya saya itu dimasukin sama barang yang keras lah. Anggap aja misalkan tongkat. Itu saya dimasukin, buk. Itu saya, aduh, ngeri banget. Aku bilang, ya Allah, ini sakit banget. Setelah ngelewatin baru kayak dilepas, tapi dilepas paksa gitu tuh si tongkat itu. Aku rasanya seperti itu. Sampai akhirnya ke kaki. Selesai itu. Udah dah, kamu gak akan kuat. Dan hari kedua aku pun ke situ lagi. Diantar lagi sama Mas Aloy. Itu tuh diselang 2 hari. Oh, harus berulang-ulang? Iya, sampai 3 kali ritual aku tuh ke Pak Kiai. Karena kata Pak Kiai ini gak bisa 1 kali. Karena kamu udah keiket sama dia, kata dia gitu. Oh ya udah, saya ke situ lagi sama Mas Aloy selang 2 hari. Berarti itu tuh hari Minggunya aku ke sana. Aku begitu lagi, tapi panasnya itu enggak seperti hari pertama, Mang Ei. Pas air dikucurin dari kepala itu enggak seperti hari pertama. Jadi panasnya panas anget ini mah. Dan kebetulan pas di leher lagi itu tuh udah mulai pudar, yang jeratan di leher saya mulai pudar. Terus sampai Pak Kiainya bilang, dah kalau misalkan di vagina kamu rasanya sama kayak yang waktu hari pertama kamu dibersihin, kamu bilang. Iya Pak Kiai.
Dan akhirnya ke vagina tuh, nyampe ke vaginanya saya, disiram, itu alhamdulillahnya nggak seperti hari pertama Mang Ai. Jadi panasnya ya panas anget aja. Itu selesai dah hari kedua. Dan hari ketiga Pak Kiai pun sebelum saya pulang dia bilang, dah ini sebenarnya belum lepas semua. Kamu nanti selang 3 hari kamu kesini lagi. Semoga aja Allahnya ngasih kebaikan buat kamu sendiri karena kamu salah jalan, kata dia. Iya Pak Kiai. Ya udah, sampai akhirnya aku ke situ lagi, ritual lagi sama Pak Kiai untuk pembersihan, dan airnya itu dingin. Posisi airnya beda. Dan kata Pak Kiai, alhamdulillah ndah udah, kamu udah bebas, kata Pak Kiainya. Aku bilang ya udah Pak Kiai, makasih, aku bilang. Besoknya aku pamit ke salon tuh, memundurkan diri sama Dian tuh. Aku bilang, Dian aku udah mau memundurkan diri aja lah dari dunia begini. Terus dari maaf, aku bilang, barangkali saya selama ini saya salah sama kamu atau gimana. Kenapa sih Nda aja kamu? Enggak, aku alhamdulillah udah dibersihin, aku bilangan gitu. Syukurlah kalau kayak gitu, saya nggak mau kayak dulu lagi. Yan udah cukup lah ngerasain di terornya aku bener-bener. Terus aku bilang udah semoga usaha kamu ini lancar ke depannya ya, aku bilangan gitu. Setelah itu aku ini selesai pamitan sama dia, selesai aku sama yang lain pun aku pamitan, sama yang pernah ribut sama saya pun saya minta maaf Mang Ai. Iya ndak, sama-sama saya juga minta maaf, saya salah apa segala macam. Udah selesai tuh. Aku pulang tuh ke rumah. Aku udah gak ngekos lagi akhirnya. Tenang lah udah di rumah. Udah lost contact sama sekali sama si Dian kurang lebih 1 tahun. Akhirnya Dian tuh ngabarin, dah salon udah tutup, kata dia gitu. Wah, aku bilang, loh kenapa tutup? Sepi banget, kamu keluar itu bener-bener sepi. Dia bilang, oh ya udah tuh kalau kayak gitu. Waktu perjanjian ritual itu apa sih perjanjiannya dengan si makhluk? Sebenarnya nggak ada perjanjian Nggak ada kan, Mang Ai. Saya tuh jadi karena entahlah bisa dibilang sayanya yang salah atau gimana dengan polosnya saya cuma nunjuk gitu ke dia, tuh kayak orang nunjuk tapi saya masuk ke mulutnya dia gitu. Dia tidak ada perjanjian kamu nanti sampai sekian tahunnya pakai penglaris ini gitu, enggak ada. Jadi memang ini bisa dibilang kesalahannya saya untuk Setelah yang makhluk. Di ritual dibersihkan, kayaknya otomatis si salonnya juga ikut sepi ya. Iya, makanya aku dapat. Ya. Terus Mbak, yang terakhir kalau kan kemaluan Mbak Indah panas ya kalau nggak melakukan hubungan sehari. Kalau sehari nggak dapat, gimana? Nggak dapat pasangan? Ya itu makanya bisanya saya bilang ya memang nggak setiap hari saya dapat kan. Pas kejadian saya diteror itu sama si makhluk itu, sampai saya dicekek, saya disiksa kan sama dia. 1 hari saya pernah nggak dapet yang namanya tamu. Itu panas minta ampun, saya kayak orang cacing kepanasan. Aku nggak tahu lah caranya gimana kan gitu. Wah pokoknya udah deh nggak tenang aja kan. Ini gimana. Jadi mau nggak mau, jadi kayak aku diem di kamar mandi, ngerem. Selama sehari itu? 1 hari itu. Sampai dapat pasangan lagi? Sampai dapat. Terus aku bilang, makanya aku bilang ke Dian, Dian kamu cariin saya tamu 1 aja. Aku bilang 1 hari gitu. Biarin gratis juga? Oh nggak mau gratis. Jangan dong Mang Ai. Ngeri juga ya. Jadi ya, apa namanya, tumbalnya atau apa? Imbalannya imbalannya ya badan ke saya makhluknya sendiri. ya. Imbalannya jadi ngeri, bukan tumbal ini. Itu semua tahu ya? Teman-teman tahu nggak? Oh kalau teman-teman Mbak nggak Indah tahu melakukan ini? Enggak. Nggak ada yang Karena tahu. kan yang tahu cuman saya, Aloy sama Dian aja. Mereka nggak iri? Mbak Indah penghasilannya lebih besar kan? Enggak, ya itu cuman yang ribut tuh sama 2 orang itu aja sih. Aku tuh Nggak ada yang curiga ya? nggak ada. Oke, baik. Saran sedikit dong untuk penonton MM yang masih suka begini-beginian, pakai begini-beginian gitu ya.
Silakan Mbak Indah. Iya. Sarannya saya itu kalau bisa sih nggak usah lah ritual-ritual kayak gitu. Kalau tidak ada yang ngebimbing, jangan. Dan kalau bisa janganlah. Karena itu sudah menyimpang, sudah jelas-jelas menyimpang. Jangan sampai sama ceritanya dengan kejadian yang saya alamin. Gitu. Selama 2 tahun berarti hartanya banyak dong. Ya lumayan Mang Ai. Beli apa aja Aku tuh ada tanah sih Mang Ai. waktu itu? Tanah ada waktu itu sampai akhirnya, makanya aku cerita yang kemarin kan, bangunlah sedikit-sedikit gitu kan. Tanah dulu, kalau dari salon aku beliin tanah. Terus yang namanya motor, gadget. Habis nggak akhirnya? Alhamdulillah habis. Nggak tahu kemana ya? Nggak tahu Nggak uangnya, jelas nggak tahu gitu. kemana gitu. Oke, ya itulah pesugihan atau penglaris seperti itu ya hasilnya. Nah, Baik sobat, demikian kisah dari Mbak Indah. Jangan ikut-ikutan katanya. jangan, nggak boleh. Masih ada cerita lain? Punya And kisah next lain? time Ada ya? ada. Oke, sobat yang Nah, masih Mbak. suka dengan kisah lainnya dari Mbak Indah, silakan komentar di bawah. Awalnya hanya sekedar pekerjaan, sekedar untuk bertahan hidup. Namun Mbak Indah tak tahu bahwa nyatanya ia sedang melangkah ke tempat yang salah. Uang datang dengan cepat dan pelanggan rasanya tak pernah sepi pada masa itu. Namun ada sesuatu yang ternyata ikut tinggal. Kesuksesan yang dialami Mbak Indah itu seketika berubah menjadi teror. Makhluk itu mulai menuntut, dan saat semuanya runtuh, Mbak Indah memilih untuk kembali mencari jalan pulang yang sempat ia lupakan. Halo Sobat Malam Mencekam, ini waktunya buat sobat semua untuk jadi lebih dekat bersama Malam Mencekam. Ayo, gabung membership sekarang juga, cuma dengan 10 ribuan. Kalian bisa dapat akses ke ratusan konten eksklusif. Mulai dari pembuktian ilmu goib, perjalanan dan penelusuran tim Malam Mencekam, sampai momen lebih dekat bersama para narasumber. Dan gak cuma itu, member juga bisa nonton video terbaru lebih awal. Plus dapat emoji dan badge eksklusif khusus member, biar identitas kalian makin mencekam. Klik tombol gabung sekarang dan jadilah bagian dari keluarga besar member Malam Mencekam.